Selamat malam, Pak Alex. Apa kabar? Kita mulai Beyond Money kali ini bersama dengan Pak Alex P. Chandra. Beliau adalah founder dari BPR Lestari ya, yang sangat luar biasa sekali. Kita mau belajar dari keberhasilan Pak Alex P. Chandra dalam membangun BPR Lestari di YouTube M-Trade malam hari ini dalam program Beyond Money, dan pastinya juga aku tuh tertarik banget ngelihat gaya hidupnya Pak Alex ini, apa ya, bukan cuman berhasil secara finansial tapi happy, gaya hidupnya sehat, pokoknya Beyond Money banget deh. Selamat malam Pak Alex, halo. Malam, Alan. Halo. Iya. Pak Alex, mungkin boleh diceritain nih Pak, BPR Lestari dulu deh. Sekarang BPR Lestari ini udah punya berapa cabang sih? Dan bahkan nggak cuma di Bali loh, saya lihat di Solo ada, di Tangerang ada. Boleh diceritain Pak mungkin? Iya, kita sekarang ada 7, Alan, di Bali hostnya, karena kita mulai dari Bali. Tapi sejak 2015 itu kita punya apa ya? Punya cita-cita. Kita tulis tuh di visinya, National Presence, Local Champion, kan. Terus orang nanya, mana bisa BPR punya National Presence gitu kan? Karena BPR itu kan bank lokalan kan, lokalan aja. Jadi harusnya maksimal wilayah kerja dia itu satu provinsi gitu kan. Ya udah, kita coba. Jadi kita mulai dari Malang, ya, Jawa Timur. Kemudian kedua kalau nggak salah Serpong, kemudian Solo, kemudian Bekasi untuk Jawa Barat, kemudian Jogja. Jadi kita ada di 6 provinsi di Jawa dan satu di provinsi di Bali. Jadi sekarang BPR Lestari ada 7, Jawa dan Bali, dengan total aset kelolaan kemarin 8,5 triliun lah. Jadi jadi Menarik cita sekali. ya jadi cita-cita kita untuk national presence ya 70% lah. Walaupun masih kecil di Jawa tapi sudah ada gitu. Menarik sekali ya. Ini aku jujur kata aku kagum sih Pak. Biasanya tuh kalau udah nyaman ya, udah gede di satu tempat, kan BPR Lestari di Bali ini jadi apa ya, sebenarnya udah jadi yang paling paling top lah ya. Nah, masih sampai ke luar-luar Bali juga masih berkembang terus. Pak Alex, mau tahu nih Pak, waktu itu saya sempat ngobrol dengan Pak Alex nih. Ya, Pak Alex bilang, apa sih yang jadi satu hal yang paling disesali Pak Alex selama hidup Pak Alex gitu? Itu jawabannya sangat menarik nih Pak. Mungkin bisa dibahas di sini juga nih Pak. Ya, jadi karena Ellen May ini kan stock ya, jadi urusannya dengan saham. Jadi kalau ditanya saya itu satu-satunya orang mungkin yang membeli saham BCA, bukan satu orang, mungkin sedikit di antara orang yang membeli saham BCA di saat yang tepat. Jadi ketika IPO itu saya beli, tapi saya rugi. Jadi saya satu-satunya, satu mungkin saya adalah beli pada saat yang tepat tetapi rugi. Saya ingat sekali kalau nggak salah IPO-nya 1.600 ya. Kemudian saya jualnya 1.200 tuh. Jadi itu pengalaman saya dengan BCA, membeli di saat yang tepat tetapi rugi. Pelajarannya apa Pak ini? Pelajarannya gimana? Ya jangan jual. Ah, jangan jual. Tapi kadang-kadang orang kalau investasi nggak dijual malah turun Pak. Gimana Pak? Aku bukan, Kayak Pak ini mungkin kayak yang dialami Pak Alex gitu. iya saya cerita mengenai my relationship sama saham BCA ya, supaya pendengarnya ngerti. Jadi saya memulai karir saya di BCA. Jadi saya adalah karyawan BCA, professional banker. Kemudian saya keluar dan kemudian ketika BCA IPO saya beli ya 1.600, keluar IPO turun harganya. Saya tunggu 6 bulan kagak naik-naik, jadi saya jual 1.200. Saya cut loss di saham BCA. Kemudian kalau nggak salah saya beli lagi kemudian ketika tahun 2008. 2008 itu terjadi krisis, saham BCA angkanya 8.000 turun ke 3.000. Wah, saya beli lagi tuh. Dari 8.000 turun ke 3.000, saya beli di 3.000. Pembeliannya bagus. Saya jual kalau nggak salah 6.000. Wah, udah senang banget, untung besar gitu kan. Tapi kemudian harganya di 11.000 saya beli lagi. Ya. 11.000 saya beli, kemudian saya jual lagi kalau nggak salah di 18.000. Udah untung banyak kan? Saya jual di 18.000 udah senang banget. Tapi saya beli lagi di 23.000. Jadi moral of the story, perjalanan saya dengan saham BCA itu istilahnya rugi terus kan? Ya.
Jadi dari ujung ke ujung akhirnya itu kan jualnya 11.000, jualnya 11.000, belinya 15.000, jualnya 18.000, jualnya 23.000. Jadi akhirnya saya putusin saya tidak mau jual lagi. Jadi saya beli aja sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Kemarin krisis juga masih beli lagi, Pak. Beli sampai Aku sekarang beli. ngikutin, aku ngikutin Pak Alex tuh. Jadi waktu pandemi kemarin setelah Pak Alex ngomong itu nggak pernah jual BCA, beli terus gitu. Sampai sahamnya sama atau lebih banyak dari Bu Vera gitu. Aku masih ingat banget. Itu aku ikutin loh. Aku oh gitu ya. Ya aku akhirnya beli gitu. Meskipun ya jumlahnya belum sebanyak Pak Alex, tapi ternyata benar memang hasilnya luar biasa sih. Oke deh, ini tadi prinsip investasi Pak Alex. Mungkin mau ditambah sedikit Pak sebelum kita move ke topik lainnya nih. Ya, jadi saya ini nggak bisa picking stock. Ya, aku nggak ngerti tuh analisa teknikal segala macam. Jadi saya cari buat saya berinvestasi di saham itu horizonnya 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Saya jelaskan sama anak saya juga bahwa saya tuh taruhannya sama Indonesia. So Indonesia itu 20 tahun lagi kayak apa? 30 tahun lagi kayak apa? Apakah Indonesia tumbuh atau enggak? Jadi kalau menurut saya Indonesia pasti akan tumbuh. Kenapa? Jumlah penduduk tambah, kemudian teknologi akan ada yang baru. Kalau teknologi baru, maka semua akan tumbuh. Jadi taruhan saya sama Indonesia. Ya. Setelah saya taruhan dengan Indonesia, saya bilang oke, siapa perusahaan mana yang kalau saya tutup mata gitu ya, kira-kira masih akan ada 35 tahun lagi. Ya. Dan kemudian ya sudah, kalau sudah ketemu perusahaannya, ya saya invest di sana. Cuma investasinya kecil-kecilan, nabung lah, nabung saham. Karena kalau saya beli kan nggak banyak tuh, misalkan 100 slot saya beli, ya kan. Kalau saya beli 100 slot, kemudian dulu tuh saya belum pakai aplikasi belinya, jadi saya telepon brokernya, ya. Terus brokernya bilang, Pak tunggu lagi Pak, sebentar lagi Pak, ini turun 50 poin. Saya bilang naik turun 50 poin nggak jadi masalah buat saya, karena kan Betul. saya belinya sedikit gitu kan. Jadi saya beli sedikit, dan itu membuat jiwa saya tenang. Saya nggak terganggu, naik sedikit, naik 50 poin ya biarin aja. Naik 100 poin pun saya tidak terganggu, turun 100 poin pun tidak terganggu. Karena belinya sedikit-sedikit gitu. Nah, by time lama-lama jadi banyak, dan kemudian saya merasa ini adalah strategi investasi yang buat saya cocok. Ya. Jadi saya cuma beli sebulan sekali, kemudian belinya juga sedikit-sedikit, harganya naik turun saya nggak, Pusing. jiwa saya tidak terganggu gitu loh, Ellen. Jadi ya saya akan jual saham saya mungkin 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi lah, ya. 10 tahun lagi mungkin saya mau retired, saya ambil sedikit uangnya buat makan. Oke, tapi teman-teman pastinya prinsip investasi dari Pak Alex ini saya perlu highlight pada perusahaan yang fundamentalnya bagus ya. Jadi jangan semua perusahaan dibeli nanti jadinya ARB terus tidur lama gitu. Oke deh, Pak Alex. Saya pengen ngobrol yang lain nih selain tentang saham karena ini adalah tema tentang beyond money itu di luar saham. Nah, saya pengen tahu nih perjalanan Pak Alex membangun BPR Lestari itu dari nol. Aku kan ngikutin Instagramnya Pak Alex nih ya, dari dulu ada di foto tuh dulu rumah kontrakannya kayak gini. Oh, masih masih dulu tuh masih sangat sederhana sekali, terus kemudian perjalanannya bagaimana. Itu sangat menarik sekali. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Saya itu professional banker, jadi kerja masuk BCA, kemudian ikut pendidikan MDP, Management Development Program. Itu satu pendidikan sama Pak Tung tuh, ya. Jadi kemudian saya ditugaskan di Denpasar. Setelah 3 tahun lulus pendidikan, kemudian 3 tahun di kantor pusat, kemudian dipindah ke Denpasar jadi wakil pemimpin. Pertama kali dulu tuh di BCA itu kalau wakil pemimpin dikasih rumah, Ellen. Cuman zaman itu nggak dibajetin. Jadi wakil pemimpin budgetnya rumahnya sewanya 25 juta, nggak ada kayak gitu angkanya, ya. Cuma disewakan rumah gitu. Nah, saya disewakan rumah kan saya cari rumah gitu kan. Nah, problemnya rumah yang mana yang saya sewa gitu kan. Nah, kita itu papa saya tuh ngajarin sebenarnya orang itu kudu bisa mantesin diri, ya. Papa saya ngajarin orang tuh harus bisa mantesin diri, like. Nah, jadi serba sulit karena nggak dibajetin. Jadi nyari-nyari sendiri gitu kan. Nah, kemudian saya cari ya kira-kira menurut saya inilah cocok lah. Jadi rumahnya dalam gang, cuma 2 kamar. Eh, eh, Sewanya 4 juta setahun.
Jadi saya tinggal di situ sampai saya keluar dari BSA, saya tinggal di situ. Ya. Kemudian baru pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar lagi. Ada cerita yang menarik dulu dengan rumah kontrakan itu, karena saya itu dulu nyambi jadi resellernya Pak Tung. Wow. Iya, saya belajar bicara tuh sama Pak Tung. Jadi Pak Tung itu dulu jualan seminarnya Tony Robbins. Jadi saya ikut Pak Tung bantuin jadi resellernya di Bali, gitu kan. Dapat komisi dari hasil penjualan, nah, lumayan komisinya 20 juta kalau nggak salah. Rumah saya itu kontrakannya 18 juta. Terus sama si Pak Tung saya diajak untuk ikut seminarnya. Unleash the Power Within-nya Tony Robbins itu yang di Malaysia kalau nggak salah. Itu 18 juta. Biaya seminar itu sama dengan harga kontrakan rumah saya 1 tahun itu yang di Bali. Jadi didorong tuh sama Pak Tung untuk ikut seminar. Nah, saya tinggal di situ sampai 2007. Ya, tahun 2000 saya udah kebeli rumah, kebangun rumah yang saya tinggalin sekarang di Kerobokan. Cuman ketika bangun rumah hutangnya jadi banyak, hutangnya sehidung ini gitu kan, karena bikin rumah ya nafsu gitu kan, kemampuannya nggak ada. Jadi selama rumah itu jadi, rumahnya dikontrakin, ya kontrakannya waktu itu 100 juta. Saya ngontrak rumah di Denpasar bayar 18 juta. Gitu. Jadi selama 7 tahun kontrakan itu bayar utang. Ya. Setelah utangnya lunas, baru saya bisa pindah ke rumah yang saya bangun tahun 2000. Jadi saya masuk ke rumah yang saya bangun tahun 2000 itu tahun 2007. Ya, setelah dikontrakan dapat 100 juta, tapi saya bayar kontrakan rumah ya 18 juta. I see. Dan sertifikat rumah itu baru kembali akhirnya tahun 2020. Iya, sempat Bapak ceritain waktu itu ya. Iya, jadi istri saya kasihan juga, dia punya rumah tapi digadein terus tuh kan. Jadi di sekolahin terus di bank karena duitnya dipakai buat berinvestasi. Saya investasi di properti. Nah, jadi baru kembali ke rumah tahun 2020 setelah 20 tahun melanglang buana sertifikat rumah saya. I see. Pak, pertama kali bangun BPR Lestari itu tahun berapa? Perjuangannya pas pertama kali banget bangun itu gimana? Kenapa sih terpikir bikin BPR Lestari ya sih banker, tapi kenapa nggak terpikir maksudnya bisnis yang lain gitu kan? Bali kan wisata ya, mungkin kenapa nggak terpikir untuk bisnis wisata dulu atau hotel atau restoran dulu? Saya itu keluar dari BCA, mengundurkan diri, kemudian sempat kerja, ya kemudian nggak cocok. Jadi sebenarnya itu saya lagi nggak punya visi, Ellen. Saya tuh cuma mau cari kerjaan. Saya tuh cuma mau cari sesuatu yang bisa saya kerjakan. Dan kemudian ada teman jual BPR, kasih tahu, ada BPR dijual dan lokasinya di Kuta. Udah, harganya berapa waktu itu ya? Harganya 125 juta untuk beli seluruh sahamnya. BPR-nya kecil, cuma 300 juta total asetnya. Jadi saya ada beberapa teman partner, kemudian mereka mau patungan sama saya, kita beli. Jadi nggak punya visi apa-apa, cuma pingin punya kerjaan aja. Dan most likely because I'm young and stupid. Kalau saya tahu kesulitannya, nggak mau dibeli tuh, pasti. Ya. If I know betapa sulitnya, betapa menderitanya, betapa sukarnya, mungkin nggak akan dikerjain itu. Ya, jadi saya pikir itu bukannya sesuatu ada grand design, ada visi atau enggak ya, because berkali-kali saya bilang karena ya saya punya waktu masih muda itu optimismenya itu semangatnya mengalahkan skillnya. Semangat mengalahkan skill. Saya mengalami juga itu, Pak. Jadi ketika masuk pertama kali di Lestari, saya kan semangat nih, wah bisa gitu kan. And then karena karir saya lumayan bagus, jadi saya dalam usia saya menjadi pemimpin cabang tuh, usia saya ketika jadi pimpinan cabang tahun 95 itu baru 26 tahun. Jadi wow. Jadi salah satu the rising star di BCA itu saya termasuk salah satu yang
yang cukup cepat Pak karirnya. Ya, 26 tahun saya jadi pemimpin cabang. 95, no, 98, 29 tahun. Ya. Umur 29 tahun saya itu jadi pemimpin cabang di BCA. Rekor saya mengalahkan Patung, tanya Patung. Dia lebih tua daripada saya. Kalau dia jadi pimpinan cabang. Nah, so saya pikir saya ngerti gitu. Ya. Yang saya nggak tahu tuh adalah bahwa menjadi profesional dengan menjadi entrepreneur itu dua binatang yang berbeda. Ya. Itu skillnya juga berbeda. Jadi saya masuk membangun bisnisnya BPR without any skill. Tadi saya bilang bahwa semangatnya mengalahkan skillnya. Jadi ya merana, kemudian nggak bisa bikin bisnis lah, lolok kiri kanan gitu kan. Nggak ada yang mau jadi nasabah saya. Ya. Jadi saya bikin bisnis itu selama 3 tahun. Kalau nggak salah yang jadi nasabah saya yang terdeposito itu cuma ibu saya, mama saya, papa saya, terus adik saya, adik ipar saya gitu kan. Terus dia karena lihat kasihan aja nih si Koko punya bank tapi nggak punya nasabah gitu kan. Jadi uang keluarga yang saya putar-putar sebenarnya. Jadi dalam waktu 3 tahun pertama itu ya kayak begitu karena nggak punya skillnya, nggak tahu harus ngapain juga. Oke, nggak punya skillnya, nggak tahu harus ngapain. Dan Bapak tadi bilang betapa susahnya kalau tahu susah banget kayak gini, aku nggak bakalan mau gitu. Nggak Tapi mau. apa yang membuat Pak Alex lanjut terus sih, nggak pivot, nggak mikir yang lain gitu loh. Kan generasi sekarang Pak, generasi strawberry baru maju dikit, ini dikit, aduh capek, udah nggak mau ganti terus menyerah gitu. Saya itu terjebak. Jadi ketika saya sudah masuk, ya, kemudian saya mau keluar, nggak bisa. Ketika saya mau jual, banknya juga nggak laku. So I was stuck with the bank, ya kan? Mau maju nggak bisa, ya. Mau keluar juga nggak bisa. Nah, I was stuck there sampai pada suatu ketika ada satu nasabah yang bukan keluarga saya, itu kalau nggak salah tahun ketiga, yang kemudian taruh deposito, ya, nilainya 30 juta kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali saya merasa bahwa I can see the light at the end of the tunnel. Ya. Jadi kenapa saya bertahan di sana bukan karena ada determinasi, ada persisten, enggak, karena kepaksa, kepepet, nggak bisa keluar. Ya udah sampai dijalanin terus. Satu hal yang membuat saya melihat ada cahaya di ujung terowongan adalah ketika ada satu deposan yang bukan keluarga saya, ya setelah tahun ketiga taruh duit, gitu kan. Nah, kok bisa juga ya akhirnya ya setelah sekian lama akhirnya ada juga orang percaya yang taruh deposito di tempat saya. Nah, itu salah satu momen yang menurut saya sampai nari-nari lu di lobi lu, ya bukan di lobi sebenarnya. Saya bukan di lobi sebenarnya karena itu banknya kecil banget, jadi di depan kasir tuh saya sampai joget-joget tuh karena dapat deposito. Gitu kan, senang banget gitu kan. Nah, berikutnya adalah teman saya, ya. Saya punya kawan baik, teman SMA, terus saya tiap hari telepon saya, ya. Ini gimana nih? Ini gimana gitu kan? Ini gimana? Kemudian dia bilang, Alex, lu tuh udah kuadran 4, dia bilang gitu. Saya nggak ngerti kuadran 4 itu apa maksud dia. Apa tuh maksudnya kuadran 4? Ternyata dia baca bukunya Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Lu tuh udah kuadran 4, dia bilang tuh. Gua tuh masih kuadran 1 gitu kan. Dia tuh masih kerja waktu itu. Terus apa maksudnya kuadran 4? Terus dia cerita mengenai bukunya Robert Kiyosaki itu ya, yang Rich Dad Poor Dad. Kemudian saya baca tuh buku. Dan itu buku pertama yang saya baca cover to cover. Ya. So saya pikir itu salah satu buku yang menurut saya change my life karena itu menjelaskan bagaimana wealth creations dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan bahasa yang simple. Saya pertama kali beli dalam buku bahasa Indonesianya, ya. Kemudian berikutnya saya beli buku bahasa Inggrisnya, saya ketemu sama Kiyosaki, dia tekan bukunya. So ada beberapa faktor yang kemudian membuat saya keep going and then merubah. Ya. Satu, saya dapat small winning karena ada orang yang taruh deposito. Setelah 3 tahun, ya. Kemudian bukunya Robert Kiyosaki, dan saya ketemu sama Tung, ya. Saya jadi penjual seminar, yang kemudian ikut seminar dipaksa sama Tung, yang biaya seminarnya seharga kontrakan saya setahun. Saya ketemu sama Tony Robbins, ya. So ternyata Tony Robbins kan ngajarin caranya hidup gitu kan. Saya bilang, ternyata hidup itu ada caranya ya, dulu nggak tahu. Jadi kita cuma jalan aja gitu kan. Nah, ternyata
life itu ada caranya, kemudian berinvestasi juga, wealth creations, si Kiyosaki ngajarin ada caranya. Jadi saya baru ngeh bahwa segala sesuatu itu ada caranya. Bisnis juga ada caranya. Saya terjun ke bisnis, bangun bisnis itu tidak tahu caranya, makanya kepantok-pantok. Ya. Dari pengalaman itu baru saya bilang, oh kalau gitu, kalau saya mau belajar bisnis di bisnis, maka saya harus belajar bagaimana caranya berbisnis, ya kan? I have to know bagaimana rule of the game-nya dan bagaimana mainin game-nya di sana. Nah, mulailah saya berguru mengenai berbisnis ini, ya skill saya naik. Jadi ada 3 guru saya yang menurut saya berjasa ngajarin saya ilmu bisnis. Pak Tung satu, kemudian Pak James Gui, dan Pak Hermawan. Ya. Jadi waktu itu saya tuh nyantri ketika mereka ke mereka bertiga tuh. Jadi Pak Tung ada di mana saya datang tuh. Ya. Semua seminarnya saya ikutin. Kemudian Pak James Gui itu kalau dia ngomong itu saya bisa finish dia punya sentence, Ellen. Ya. Iya, karena saya dengerin berkali-kali, kemudian saya dengerin CD dulu pakai CD kan. Dia punya CD, saya dengerin CD-nya berkali-kali, so I can finish his sentence, ya kan. Kemudian Pak Hermawan, jadi Pak Hermawan saya ikutin dia kemana. 3 orang guru itu yang kemudian mengajarkan saya ilmu untuk berbisnis. Ya. Dan saya punya lab, namanya BP Lestari. Jadi habis saya belajar, saya praktek. Habis saya belajar, saya praktek. Ya, lab saya itu di BP Lestari, and then terus ya semakin meningkat skillnya kita, ternyata bisnisnya semakin bagus. Oh gitu. Jadi dan setelah sekian lama orang melihat bahwa bisnisnya nggak jatuh-jatuh, ya. Oh setelah sekian lama 5 tahun Alex masih ada di sana bisnisnya, orang mulai dapat kepercayaan. Jadi first untuk dapat kepercayaan perlu waktu menurut saya, ya. Kemudian kita sebagai pebisnis harus belajar ilmunya, sama juga dengan ketika kita mau hidup juga ada caranya, kemudian ketika kita berinvestasi juga ada caranya, dan kebanyakan kita itu seperti saya tadi masuk ke bisnis without any skill, ya. Dan kebanyakan orang juga masuk ke investasi without any skills, ya. Sekarang bagus ada M-Trade yang ngajar, ya dulu mana ada yang ngajarin kayak gitu, ya kan. Yes, jadi perjalanannya kurang lebih kayak begitu, Ellen, sampai hari ini. Oke, tadi kan Pak Alex bilang ya segala sesuatu tuh ada caranya. Anthony Robbins ngajarin caranya hidup. Terus Pak Alex belajar dari Pak Tung, Pak James, Pak Hermawan sampai dikejar terus gitu ya. Saya juga bersyukur sempat belajar dengan beliau-beliau gitu dan memang sangat bermanfaat sekali. Mau nanya Pak, waktu belajar sama Pak Tung, Pak James, Pak Hermawan, Anthony Robbins itu start usia berapa? Saya tuh baru mulai ngerti gituan tuh setelah umur mungkin 32-33. Ya, setelah 3 tahun di BP Lestari and I was stuck, dan saya met Tung. Jadi yang ngebukain jalan itu si Pak Tung itu. Dia yang ngebukain jalan, kemudian saya diajak ke Tony Robbins kan. Dari Tony Robbins, oh ternyata hidup itu ada caranya. Kemudian saya baru belajar, oh kalau saya mau bisa bisnis, saya harus belajar sama belajar bisnis ya kan. Ya, jadi as professional bankers dengan entrepreneurs banking itu dua binatang yang berbeda dengan 2 skill yang berbeda. Jadi saya mulai belajar marketing, belajar strategi, belajar jualan, belajar customer service, dan seterusnya. Sekarang gantian kita yang belajar sama Pak Alex nih ya. Jadi setelah berapa tahun lewat belajar dari beliau-beliau, pastinya setelah diterapkan Pak Alex punya ilmu, pasti banyak yang udah dimodifikasi gitu, atau karena perjalanan juga dalam bangun bisnis ada naik turun. Boleh dibagi dong Pak tips bisnisnya Pak. Jadi cara bisnis gimana sebelum nanti kita lanjut ke cara hidup? Bisnis itu kan basically problem solving. Ya, jadi pertama kali harus cari tahu problem apa yang kita pecahkan, gitu kan. And then setelah kita bisa ketemu caranya memecahkan masalahnya,
apakah cara kita itu lebih baik daripada kompetitor yang lain? Apakah cara, atau kalau nggak bisa lebih baik, apakah cara kita itu berbeda, quote unquote berbeda? Ya, cari perbedaan itu saya dapat dari Pak Hermawan selalu. Jadi diferensiasi dia bilang gitu kan. Uh, uh, Kemudian kalau saya sederhanakan, caranya kita mendiferensiasi atau apakah solusi yang kita tawarkan ke pasar itu adalah berbeda atau lebih baik, ada 3 triangle-nya. Apakah lebih cepat, apakah lebih murah, apakah lebih bagus, tiga poin itu. Jadi pertama kali yang mendefine itu ya bikin bisnis model seperti tadi, problem apa yang kita mau solve, kemudian apakah cara yang kita tawarkan untuk memecahkan masalah tadi itu lebih baik atau berbeda dibandingkan apa yang ada di kompetitor. Cari terus di situ sampai ketemu. Cari terus sampai ketemu dan kebanyakan kita kesalahannya adalah memulai bisnis itu dengan produk. Saya punya produk ini, maka saya mau jual produknya, dipaksakan ke pasarnya. Jadi harusnya kita mulai dari solusi problem apa sih yang muncul dan bagaimana kita itu kemudian memecahkan masalah mereka. Jadi start dari sana. Setelah itu create diferensiasinya, ya. Setelah itu bangun komunikasinya dan seterusnya. Itu sih Mbak Ellen yang menurut saya is the essence of entrepreneurship, problem solving. Interesting banget. Waktu itu ketika Pak Alex belajar, terus mesti tahu dong nilai tambah faktor kali kalau Pak dengan gitu ya. Nah, waktu itu terus Pak Alex mikir apa sih yang Pak Alex ubah dari BPR Lestari atau Pak Alex perbaiki sehingga ada diferensiasi, ada nilai tambah faktor kalinya. Jadi banking itu produknya generik. Ya, kita sama kayak jualan beras, nggak ada mereknya, nggak ada brandnya. Ya deposito sama aja sama deposito gitu. Dan mainnya cuma di pricing aja, kalau pricing tinggi segala macam. Dan itu adalah cara mendiferensiasi yang paling primitif kalau menurut Pak Hermawan, main harga gitu kan. Nah, jadi diferensiasi yang saya lakukan adalah gini. Kalau bank-bank besar itu punya kekuatan di brand, kemudian punya kekuatan di network, punya kekuatan di mesin, di teknologi segala macam, ya kan. Tapi nasabahnya banyak banget, ya kan. Nasabahnya banyak banget. Contoh nih, nasabahnya banyak banget. Bayangin, BCA itu punya nasabah banyak. Wow. And then kalau Anda cuma punya uang 50 juta, you are just a number. Ya, you just a number. Oke, you are number di sana. Tapi buat saya, you are my VIP. Jadi mulailah kita memperkenalkan produk yang pelayanan namanya personal bankers officers. Jadi Anda punya 50 juta and then we treat you as our VIP, kan? And then how does it feel? Jadi itu yang kita pakai sekarang sampai sekarang, ya. Jadi untuk funding, untuk dana ya, produk saya kan dana dan pinjaman. Untuk dana, maka produk diferensiasi yang kita bangun adalah bahwa kita melayani mereka walaupun penempatannya tidak besar, ya, and you are just a number in the large bank. Buat kami, you are one of friends, ya, one of our very personal person, ya. Dan kita bangun diferensiasinya di sana. Makanya sales saya banyak, ya. Kita punya salesnya banyak. Sales officersnya di BPR Lestari mungkin ya, hampir 30, hampir 40. Karena mereka pegang akun masing-masing. Jadi produknya sama, tetapi kredit itu ribet banget gitu kan. Kalau orang mau minta kredit kan jadi ribet banget. Ya, kita coba simplifikasi, kita coba buat supaya prosesnya menjadi relatif lebih cepat dan lebih menyenangkan. Ya, kalau kita pernah mengajukan kredit, Anda tahu rasanya bagaimana mengajukan pinjaman. Nah, proses itu yang kita mau persingkat supaya orang, kan saya sering mengajukan pinjaman kan, and I know how it feels gitu kan. Jadi kita pikir jangan kayak begitulah, prosesnya harus cepat. Kalau mau dikasih, kalau nggak dikasih ya nggak dikasih gitu. Kita sempat kembangkan yang namanya SLA, standarnya 3 hari itu harus dijawab, yes no gitu kan.
dan ya itu membuat lumayan kita punya perbedaan ya, tetapi kalau kasusnya Lestari Bali, saya harus bilang bahwa keberhasilan kita itu karena kita at the right time, at the right place, dan at the right vehicle. Ya. Karena ada Bali itu 2005-2015 tumbuh nggak keru-keruan. Ya. Jadi kita airnya pasang, ya kita ikut aja dengan airnya pasang. Tapi pada saat itu saya udah punya perahu dan tinggal kembangin layar, ya dia melaju gitu kan. Jadi ada external factor yang menolong juga, Ellen. Jadi bukan semata-mata karena kita yang pandai, tapi ada external factor yang mendorong dan kita growth. Tetapi juga kemudian sekarang ada external factor juga yang menjadi challenge berikutnya. Ya. Kan after COVID ini Bali adalah salah provinsi di Indonesia yang hit the most. Ya. Growth-nya kita itu sampai di bawah Irian Jaya. Jadi ini juga challenge. Jadi Lestari itu mendapatkan angin ketika Bali itu growth, sekarang juga mendapat challenge ketika Bali juga hit the most gara-gara pandemi. Ya. Jadi jadi menurut saya perjalanannya ada up-nya. Sekarang kita menghadapi challenge yang relatively cukup besar untuk pasca COVID ini. Oke, menarik banget Pak Alex. Kan tadi Pak Alex cerita susahnya membangun BPR Lestari di awal karena merasa belum ada skill-nya gitu. Setelah ada skill jadi lebih baik. Tapi setelah ada skill, bukan berarti masalah itu atau badai nggak pernah datang gitu ya. Jadi kalau Pak Tung bilang badai itu datang dan pergi dan akan datang lagi dan akan pergi lagi gitu. Badai apa yang terbesar setelah Pak Alex mendapat ilmu dan udah bisa mengatasi badai pertama? Badai kedua apa yang terbesar? Halo. Sekarang. Iya, selama sekarang, ini. Oh, sekarang? Ya, sekarang yang sekarang. After COVID ini adalah merupakan challenge yang buat saya terberat sepanjang karir saya. Ya, jadi saya selalu bilang, tapi kekuatan kita memang agak sedikit berbeda. Jadi challenge-nya waktu awal itu challenge-nya membangun bisnis, ya kan, berdarah-darah di sana. Uang nggak ada, resources nggak ada. Sekarang uangnya relatively ada, resources-nya ada, tapi challenge-nya berbeda. Jadi tapi kalau dihitung ya sekarang lebih berat nih challenge-nya nih, ya ngelewatin badai besar yang pasca COVID ini. Ya, COVID-nya udah selesai, tapi lukanya masih dalam. Ya. Jadi tetapi di balik badai besar ini itu ada prospek yang sangat besar buat industri BPR sebenarnya. Jadi buat saya lewatin ini mungkin berdarah-darah sedikit, ya kan, lewat nanti di depan itu kita punya masa depan, terutama untuk industri BPR itu jauh lebih baik daripada yang lalu-lalu. Oke. Tantangannya apa sih Pak sekarang ini kan ekonomi ya sepertinya sudah membaik ya, tapi masih menjadi satu tantangan yang besar. Iya, sekarang ekonominya sudah mulai membaik, tapi lukanya kan masih dalam. Iya juga sih. Iya, saya punya hotel kemudian 2 tahun nggak ada tamu. Terus sekarang ada tapi apakah ada uang untuk renovasi? Kalau 2 tahun hotelnya nggak ada tamu, itu kolam renangnya juga sudah hijau, AC-nya sudah rusak. Terus ini gimana? Ya, so efek lanjutan pasca COVID ini masih berat menurut saya. Ya sudah ada mulai perbaikan, ya ekonomi sudah mulai tumbuh dan segala macam. Tetapi menurut saya challenge-nya masih relatif berat lah. Tapi saya lihat Pak Alex masih kelihatan ceria, masih ini, ya saya nggak tahu sih di belakang gimana.
kita semua di sosial media semua kelihatan bagusnya, kelihatan gembiranya. Dengan tantangan yang seperti ini, apa yang benar-benar Pak Alex pikirkan, rasakan, alami, dan apa yang Pak Alex lakukan untuk menghadapi semua ini? Panik nggak sih? Terus ada rasa takut nggak sih? Terus cara mengatasinya Eh, sedih nggak sih gitu? jadi, jadi at the end of the day, kalau ini cara saya adalah at the end of the day worst case scenario-nya digambarin dulu. Oke, this is worst case scenario-nya. And setelah worst case scenario dapat, and then how can we live with that? Ya kan, terima dulu nih, ya kan. Oke, this is worst case scenario. Oke, this is end game-nya. Dan dari situ we build up. Jadi kepanikan itu muncul karena kita tidak tahu ujungnya. Tetapi kalau ujungnya kita tahu, and then kemudian bisa menerima, maka harusnya nggak panik lagi, gitu kan? And setelah itu kita build up dari posisi yang terendah. Ya. Oh, dari sini kita oke, berarti mungkin nggak sampai sini deh turunnya, mungkin sampai di sini saja, ya kan? Kalau kasusnya saya percaya bahwa bisnis akan rebound. Ya, dan kelihatan akan rebound. Jadi menurut saya oke, this is temporary defeat, ya kan, paling saya puasa gitu kan, nggak dapat dividen ya dari bisnisnya, ya 2 tahun 3 tahun, saya lihat tabungan saya masih ada, investment lain masih ada, so the worst skenario-nya udah ke cover, tinggal kita bangun dari situasi terjelek yang sudah kita terima, baru kita naik. Menurut saya itu sih untuk untuk and then setelah itu baru kita build strategi-strateginya, baru kita bisa bilang oke, strateginya seperti ini yang kita kerjakan, ya kan, dan sebagainya. Jadi ya menurut saya worst case skenario-nya di-define dulu, and then can you live with that? Kalau udah bisa live with that ya sudah. Ya, berarti kita tinggal cari ininya kan, tinggal cari upside-nya. I see, I see. Menarik banget ya. Jadi panik tuh muncul karena kita nggak tahu ujungnya dan bahkan banyak orang yang mereka-reka ujung yang berlebihan, overthinking, Ya, sehingga jadi panik gitu. kadang-kadang kalau lagi panik begitu. Karena kita melihat dunia itu dengan persepsi, dengan perspektif yang berbeda. Makanya memang perlu teman, ya perlu teman, kemudian perlu tukar pikiran. Kita butuh orang lain. Ketika kita panik, kita butuh orang lain yang untuk menyadarkan, not that worse loh, gitu kan. And then most likely memang kita itu berpikir, kalau lagi panik kita itu berpikir ketakutannya dimagnify, ya actually not that bad actually, gitu kan. Nah, menurut saya ya we need friends, advisors, yang orang-orang yang di sekitar kita, Ellen. And saya beruntung saya punya orang-orang baik yang pandai-pandai yang di sekitar saya, yang advise me and then encourage me, kasih solusi segala macam. Jadi itu sih penting. Nanti sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari audiens, ada beberapa pertanyaan di sini. Saya penasaran, tadi Pak Alex bilang, hidup juga ada caranya. Emang gimana caranya hidup, Pak? Ya, yang saya praktekkan ya. Pertama, you have to saya percaya sekali dengan habit. Ya. Jadi orang itu adalah hidup kita itu adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang kita kerjakan. Ya. Jadi nggak ada satu tindakan tiba-tiba merubah hidup kita upside and down. Jadi dari tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten, itu ujungnya adalah nasibnya kita. Gitu. Jadi that is habit. Ya, dan saya mau coba praktekkan, dan itu caranya hidup. Ya. Kalau kita mau fit ya harus mulai exercise, gitu kan. Terus dan seterusnya. Kemudian kita bilang lagi bahwa keunggulan kecil-kecil itu, ya orang itu kalau kerja misalkan, kalau saya bangun jam 5 pagi, kemudian saya mulai mengerjakan sesuatu jam 5 pagi, apakah saya baca buku atau saya mulai berpikir. Kemudian kompetitor saya masih tidur, saya untung 1 jam sehari. Saya menang 1 jam sehari, gitu kan.
Jadi kalau 1 jam sehari, kalau 1 tahun kan lumayan 365 jam. Jadi keunggulan kita itu juga tidak didapatkan dari satu atau dua kejadian. Ya, our competitive advantage juga kita bangun dari kemenangan-kemenangan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi saya percaya sekali dengan konsep tadi habit, and then kemudian accumulation. Ya. Jadi kita itu tidak mungkin kita leading atau berubah dengan satu atau dua tindakan, tetapi merupakan tindakan-tindakan kecil yang kita kerjakan sehari-hari secara konsisten. Dan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun itu bumi dan langit bedanya. Oke, menarik banget. Habit. Kalau habit olahraga nggak usah dipertanyakan lagi, saya udah tahu tuh keren banget. Sepedaan dan sebagainya macam ya, Pak Alex. Saya ngelihat di Instagram Pak Alex. Kalau habit yang lain nih Pak, tadi Pak Alex ada sebut baca buku. Selain baca buku, habit apa lagi sih yang bikin Pak Alex kaya, sehat, bahagia, dan sejahtera, bijaksana? Enggak juga. Saya itu ngebangun tadi kebiasaan bangun pagi itu menurut saya bermanfaat karena my best moment itu in the morning. Ya, jadi tim saya itu kalau pagi-pagi suka saya gangguin. Jadi saya WA tim saya itu pagi-pagi gitu karena itu adalah my best moment kalau pagi hari. Kemudian saya baca buku, kemudian saya cukup rutin atau cukup konsisten exercise. Nggak banyak sebenarnya habit-habit yang saya kerjakan, nggak terlalu complicated juga. Kemudian gini Mbak Ellen, yang menurut saya penting adalah kalau kita berhasil, sukses itu personal sifatnya. Jadi saya tidak membiasakan diri atau mencoba tidak mengukur kesuksesan kita dengan baju orang lain. Dan ini mungkin cukup memberikan saya feel cukup. Ya, saya merasa oke, I'm good, ya, saya cukup. Dan kemudian karena saya merasa cukup, greed itu apa? Keserakahannya berkurang. Ya. Keserakahannya berkurang, karena keserakahannya berkurang, in a way saya menjadi investor atau pebisnis yang lebih baik. Karena unsur greed-nya jadi nggak banyak gitu, unsur greed-nya hilang, masih ada tapi tidak mendominasi, sehingga saya relatif bisa terhindar dari investment yang sempat juga banyak investment yang make mistakes ya kan, tapi belakangan semakin lama semakin baik. Jadi saya merasa ketika saya merasa cukup, maka keserakahan saya menurun, maka saya menjadi pebisnis yang lebih baik. Ya, artinya tingkat kesalahan saya semakin sedikit gitu. Dan menurut saya itu, saya bilang, menurut saya itu salah satu yang saya benefit dari merasa cukup tadi. Itu yang sebenarnya tadi saya pengen tanyakan. Bagaimana menghadapi kompetitor dan bagaimana Pak Alex ini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan bisnis. Mungkin sudah terjawab karena merasa cukup. Sekarang saya mau nanya lagi, merasa cukup itu sejak kapan merasa cukup? Sebelumnya apakah sempat menjadi seorang pebisnis yang terburu-buru, agresif gitu? Kapan mulai merasa cukup dan triggernya apa? Karena di sini banyak banget teman-teman yang pengen belajar supaya nggak serakah ketika investasi saham, supaya nggak serakah. Karena greed itu seringkali bikin orang memang ngambil keputusan nggak objektif ya. Jadi rasa cukup itu kunci. Memang banyak yang nanya gimana sih caranya biar tradingnya nggak fear and greed. Merasa cukup, saya bilang gitu. Tapi bagaimana mengajarkan merasa cukup ini pada banyak orang gitu. Mindsetnya itu gimana supaya bisa merasa cukup. Karena kalau dibilang merasa cukup, gimana caranya merasa cukup gitu. Banyak orang nanya gitu. Ya nggak tahu ya Ellen ya, karena saya tidak mencoba untuk tidak membandingkan sukses itu dengan bajunya orang lain. Kebetulan baju kita sama. Iya, saya cuma lihat baju saya gitu. I'm happy with I'm happy dengan baju saya sendiri, ya sudah gitu kan.
Eh, ada beberapa kasus yang mungkin menarik buat saya, bisa saya sharing ya di sini ya. Jadi pertama kali kita kerja itu kan kita cari duit ya. Jadi cari duit gitu kan, Benar. mau jadi kaya gitu kan. Eh, dan itu seringkali jadi serampangan, jadi sering sering tabrak sini tabrak sana gitu kan, and then we make mistake, and mungkin juga dalam perjalanan saya merasa oh ya gila ya gue banyak hilang duit nih bikin begini salah ini ya kan dulu eh, agresif gitu kan. Nah em, jadi suatu ketika gini, suatu ketika saya eh, ada salah satu karyawan saya, terus saya suka tanya kamu tuh cita-citanya apa gitu kan. Terus dia bilang saya mau eh, menghajikan kedua orang tua saya, gitu kan. Terus suatu ketika dia berhasil belum menghajikan tapi mengumrohkan. Jadi ayah ibunya diumrohkan, kemudian setelah ayah ibunya umroh, ibunya meninggal, pass away, ya kan. Terus dia sedih, tapi dia bilang Pak, saya berhasil loh, dia bilang itu. Untung saya berhasil mengirim kedua orang tua saya itu ke tanah suci. Kok saya bilang kok seneng ya. Jadi ada orang kerja sama saya, orang kerja sama kita, kemudian apa yang dicita-citakan itu menjadi berhasil gitu kan. Salah satu tujuan hidup dia itu berhasil. Kok seneng ya? Kok saya senang gitu kan. Jadi ada fulfillment, ada kenikmatan yang di luar kita bertambah kaya. Ya. Don't get me wrong, saya masih lebih senang kalau saya juga senang kalau dapat uang lebih banyak gitu kan, bukannya berarti nggak senang. Tetapi ada fulfillment lain di mana itu bukannya bertambah kaya gitu, tetapi karena hidup kita itu berarti buat orang lain, ya. Dan itu membuat saya pikir oke, setelah certain level, setelah tercukup, setelah certain level setelah level tertentu gitu kan, I think bertambah kaya tidak lagi memberikan kesenangan yang sama dengan hal yang lain tadi, seperti tadi. Ya, gimana ngomongnya? Gimana Paham. ngomongnya? Hah? Nah, nangkep, nangkep. Gitu ya. Jadi ngomongnya bukannya nggak seneng, tapi kesenangannya jadi berbeda. Kesenangan yang berbeda. Saya kemarin kecelakaan. Saya naik motor jatuh, ya kan, parah, patah tulang tangan, sampai sekarang masih belum bisa gerak, patah rusuk dan segala macam. Saya di rumah sakit, ya kan, tulang rusuknya patah menembus paru-paru, jadi paru-parunya bocor segala macam. So I was lying in the bed in ICU. Dan suatu ketika sore-sore ada dokter muda datang, ya, bawain roti ke saya. Saya nggak kenal dokternya, dia bilang Pak, dia bilang itu, Pak Alex di sini ya, dia bilang itu. Saya bilang iya saya kecelakaan. Dia dokter jaga di Siloam, ya, masih muda. Terus dia bilang saya ini dokter yang dapat beasiswa dari BP Lestari, gitu. Wow, men, keren banget nih gue nih, gitu kan. Bahwa dari program yang kita bikin, kita punya program beasiswa namanya GNL, itu full scholarship untuk mahasiswa yang prestasinya bagus, tapi dari keluarga yang tidak mampu, ya. Dan karena kita bisa dan saya merasa gila men, gue keren banget nih, ya. Because of me dia jadi dokter, kan? Jadi kesenangan itu berbeda dengan tambah kaya. Ya. Jadi menurut saya kenapa merasa cukup? Jadi sampai angka tertentu bertambah kaya tidak menjadi lagi tidak lagi memberikan kesenangan yang sama dengan tadi ada hidup kita, ternyata membuat hidup orang lain menjadi berubah menjadi lebih baik sebagainya. Jadi itu sih yang saya coba untuk merasa cukup, dan saya tidak mencoba untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bajunya ya udah ini baju saya, I'm happy with this, ya sudah. Berarti ini saya sesukses Pak Alex tadi. Well, saya mau ngomong dengan masalah sukses. Sukses ini rada ngeri kalau saya dibilang saya itu sukses gitu kan, karena gini, sukses sekarang nggak berarti tahun depan sukses loh, ya kan? Apa yang kita dapat juga bisa hilang, apa yang kita peroleh hari ini juga bisa hilang.
Jadi sukses hari ini is not guaranteed bahwa kita akan menjadi sukses di masa yang akan datang. Sama dengan kegagalan. Kegagalan masa lalu juga kan nggak sama dengan kegagalan masa sekarang. Kalau dulu gagal, belum tentu sekarang juga akan gagal. Gitu kan. In a way, kalau sekarang sukses, juga nggak berarti selamanya kita sukses. Jadi I'm very careful dengan kata-kata sukses. Jadi uh, 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 berlaku dua sisi. Kalau dulu dia gagal, bukan berarti kita selamanya akan gagal. Tapi kalau kita sekarang consider sukses juga bukan berarti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 2-3 tahun lagi kita akan mengalami sukses. Jadi ya gitu dah. Saya mau komentarin tadi Pak Alex bilang orang jadi makin kaya itu senang sampai at certain level uang itu tidak menambahkan level kebahagiaan secara signifikan, ya meskipun ya kita masih senang uang datang, tapi kebahagiaan atau contentment-nya itu tidak bertambah secara signifikan. Mungkin buat teman-teman yang dari buat makan aja susah, terus dapat uang, itu akan merasa bahwa kualitas hidup tuh jadi bertumbuh dan dia akan merasa sangat bahagia sekali. Tapi benar yang dikatakan Pak Alex, saya sendiri juga merasakan, dan teman-teman yang banyak yang merasakan juga. At certain level memang kalau kita mau naikin gaya hidup seperti apa, itu nggak menambah contentment dalam diri kita. Mungkin beberapa orang akan terus lanjutin jor-joran ya, jadi terus saja gitu. Tapi saya yakin banget, dan seperti yang Pak Alex bilang, itu tidak bikin hati kita fulfill, bahagia, tapi tidak menambah level contentment-nya, dan itu saya setuju sekali. Jadi ada fulfillment yang berbeda. Ya, betul. Kalau di bisnis itu, wah yes I'm right, ya gue bener nih gitu kan, ya gue bener nih, gue menang nih, ya gue jagoan gitu kan. Tapi ini, ternyata lumayan ya hidup gue ini ternyata ada pengaruhnya buat orang lain gitu kan, pengaruh yang signifikan gitu kan. Dan ya ada 2 project yang menurut saya interest ya. Kalau saya nanti mau retired, ada 2 project yang saya mau besarkan. Satu adalah Gen L, Generasi Lestari, yang beasiswa tadi. Kemudian ada satu lagi, saya punya sekolah namanya Aku Bank, ya. Tapi sekolahnya belum laku. Jadi yang ada adalah orang-orang yang saya kasih beasiswa semua gitu. Jadi tapi saya pikir nggak perlu cari duit juga di situ ya. Tapi orang-orang itu yang anak sopir, anak pasatpam, bisa jadi sarjana gitu kan. Jadi itu 2 proyek yang mungkin nanti saya mau, kalau dikasih Tuhan kasih kesempatan, itu yang mau saya besarin. Sudah kuduga. Sudah kuduga. Kenapa? Karena dari kemarin saya interview beberapa rekan yang banyak menjadi panutan juga, salah satunya Grace Tahir, kemudian Pak Alex P. Chandra, dan juga Pak Yahya Setia Atmaja. Jadi cita-citanya tuh sama. Nanti kalau saya retired, intinya tuh sharing, education, dan membangun orang lain. Itu yang bikin bahagia. Luar biasa banget. Menarik banget. Aku mau komentarin tadi Pak Alex bilang, kalau sekarang sukses, belum tentu tahun depan tuh bakalan begitu suksesnya, atau kalau sekarang gagal, tahun depan belum tentu seperti itu gitu loh. Jadi saya teringat satu cerita tentang mungkin saya agak lupa ingat ngeceritain ini secara detail, barangkali ada yang pernah dengar dari ini ya, audiens yang nonton, atau Pak Alex mungkin pernah dengar, bisa ngelengkapin. Jadi ada petani itu dapat kuda, terus tetangganya bilang, kasihan lu ya, udah nggak punya duit, dapat kuda, harus kasih makan, pengeluaran lebih. Terus tapi akhirnya si kuda ini jadi berguna buat petaninya gitu, buat kerja, buat ini. Terus kudanya hilang. Waktu kudanya berguna tuh tetangganya bilang, wah lu beruntung ya gitu. Terus petaninya bilang, baik buruk siapa yang tahu, kudanya hilang tuh, pergi besoknya. Terus disyukur-syukurin sama tetangga, kasihan ya kamu ya, kudanya hilang gitu. Petani itu bilang, baik buruk siapa yang tahu. Akhirnya kuda itu datang balik dengan bawa beberapa temannya. Wah, tetangga bilang, wah beruntung sekali kamu. Petani bilang, baik buruk siapa yang tahu. Akhirnya kuda ini memporak-porandakan segala isi rumah dan kebunnya, sehingga anak si petani ini kakinya patah gitu. Disyukur-syukurin sama tetangganya, wah kasihan ya kamu ya, sial ya kamu ya, baik buruk siapa yang tahu. Akhirnya datang perang. Ketika terjadi perang, anak-anak di desa itu, anak laki-laki disuruh ikut perang, dan anak petani ini nggak ikut. Tetangga bilang,
beruntung sekali kamu, baik buruk siapa yang tahu. Akhirnya pergilah mereka perang, anak-anak muda ini semua mati, dan si anak yang kakinya patah tadi itu sendirian di desa itu, dan dia berhasil maksudnya selamat, dan dia ya karena laki-laki satu-satunya. Jadi singkat ceritanya sih ya, ini buku lama gitu, saya baca dari buku Taipan. Istrinya jadi banyak gitu, terus petani itu bilang baik buruk siapa yang tahu. Ya, Ya itu. ya, 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 ya. Jadi ya kalau saya menurut saya gitulah. Yang dulu gagal ya bukan berarti kita akan gagal selamanya gitu kan ya. Ya, kalau kita lagi sukses juga bukan berarti kita sukses akan sukses selamanya. Jadi ya itu sih Alan, saya sih coba untuk merasa cukup, kemudian ya tadi karena ya saya ukur dengan 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 baju saya sendiri, dan ya sudah. Em, yang Iya, penting mungkin anak-anak bisa bisa sekolah, bisa cukup, itu level yang harus di apa di achieve ya pertama kali ya, supaya mereka ke kesejahteraan mereka tercapai dulu gitu, baru halo. ya Iya, ya. iya betul sekali Pak. Oke, sekarang kan kalau di level Pak Alex, di level saya, mungkin banyak orang yang bilang, ya kalian bilang merasa cukup, ya memang hidupnya cukup gitu. Saya sendiri juga, saya ini selama hidup saya, ini saya nggak pernah berhutang sampai saat ini juga, dan saya nggak tahu ini baik atau buruk, saya juga nggak ngerti, tapi ya itu gaya hidup saya. Buat beberapa teman saya kayaknya kamu kurang ini itu, padahal hutang tuh bisa untuk kamu berbisnis bisa lebih cepat dan seterusnya, tapi ya memang mental saya nggak siap sampai di situ. uh, saya jadi istilah kata tuh hidup kita tuh udah secure, udah aman gitu ya Pak Alex. Nah tapi pertanyaannya buat teman-teman di luar sana yang mereka buat hidup, yang mengalami kondisi tantangan sulit saat ini itu kan bukan cuma satu dua orang, bukan cuma industri tertentu aja, banyak banget. Terutama yang ekspor-ekspor mereka kesulitan, sempat dari Eropa Amerika tuh mereka nggak ambil barang gitu, China juga sempat lockdown lama, ekspor juga susah. Saya dengar dari banyak orang, dan banyak terjadi PHK, tidak hanya dari sektor teknologi tapi dari sektor macam-macam, garment segala macam. eh, Gimana Pak Alex, kasih pesan buat teman-teman semua, baik pebisnis maupun teman-teman karyawan yang mengalami hal ini? Saya nggak bisa ngomong karena saya tidak tahu eh, seberapa berat. eh, saya cerita sedikit ya, tadi kan saya jalan jalan makan siang tadi ya, terus kemudian saya jalan ke mobil, kemudian ada driver Gojek just tadi sore gitu kan, Pak Chandra ya, dia bilang gitu, Pak Chandra ya, saya nggak kenal dengan driver Gojeknya itu, tapi saya berhenti, terus saya tanya, Mas kok kenal saya dari mana? Saya itu mahasiswa Bapak dulu di Akubang, driver Gojek. Dia bilang, di sekolah yang saya ya, di sekolah yang saya punya itu dia dulu sekolah di sana dan lulus sarjana. Terus dia bilang gini, saya itu dulu eh, kerja travel Pak, saya punya mobil beberapa. Kemudian gara-gara pandemi eh, bangkrut gitu, mobilnya terjual. Kemudian sekarang saya jadi driver Gojek. Saya kan sulit ya, harus ngomong apa ya kayak gitu ya. Tapi saya bilang begini sama dia tadi, ya Mas, dulu bisa, kalau sekarang lagi jatuh, pasti dulu bisa, ya, pasti nanti bisa lagi. Itu omongan saya. Kalau dulu bisa, kita sekarang, dulu kan dia baru sekolah, kemudian dia bisa menjadi pengusaha kecil-kecilan, punya mobil dua gitu kan, punya mobil, tapi kemudian disewa-sewakan dan mobilnya harus dijual karena pandemi nggak ada nggak ada income. Terus saya bilang gini, jadi kalau dulu bisa, harusnya sekarang juga nanti bisa lagi gitu loh. Itu yang saya sampaikan. Nah, mungkin dengan teman-teman yang tadi di PHK dengan segala macam, ya kalau dulu bisa, sekarang kita sulit, ya kalau dulu aja bisa, mungkin kita akan bisa lagi. Ya.
Menyenangkan sekali dengernya. Iya, iya, iya kan dulu saya sulit tadi orang cerita gitu kan, terus saya mau ngomong apa gitu kan, dia bekas mahasiswa saya, maka saya bilang iya kalau dulu bisa harusnya nanti juga bisa lagi gitu kan, itu kata-kata saya menjawab pertanyaannya Alan, mungkin itu kalimat saya juga ya, kalau dulu bisa mungkin nanti juga pasti bisa lagi. Saya percaya itu sih Pak, saya percaya itu. Jadi di satu buku yang saya baca dari T. Harv Eker, mungkin Pak Chandra ya, Pak Chandra lebih akrab dipanggil Pak Chandra ya ternyata ya. Siapa? Bapak lebih ya biasa panggilannya Pak Alex atau Pak Chandra? Alex. Alex Jarang ya. jarang manggil saya Pak Chandra. Oke, Pak Alex ya. Jadi di buku itu tuh dikatakan bahwa orang tuh punya settingan termostat. Termostat itu kalau teman-teman audiens banyak yang belum tahu tuh, settingan itu loh di remote remote ini remote AC ya. Ini 23 derajat Celcius. Maka mau sedingin apapun atau sepanas apapun udara luar, ruangan ini akan 23 derajat. Tapi kalau saya set jadi 20 sekarang, saya turunin 3 jadi 20. Maka sepanas apapun di luar 25 derajat, di sini akan 20 derajat. Jadi seperti yang Pak Alex bilang, eh, jika kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau termostat kita ini settingannya baik-baik saja, settingan kita sebagai ya nggak tahu settingannya apa, jutawan, miliuner atau apa, itu settingannya akan di situ terus, uang hilang akan kembali lagi seperti kata Pak Alex, kalau dulu bisa, sekarang juga bisa. Tapi kalau settingan di sini dan di sininya itu settingan yang nyalain orang lain, kerja ngomongnya budak korporat, jadi pengusaha juga bilang ini susah itu susah, settingannya begitu ya, mau sedingin apapun di luar ruangan ini juga akan jadi panas. Saya percaya itu sih. Thank you so much. Ya, habis tadi pertanyaannya susah. Saya pikir gimana jawabnya, tapi tiba-tiba teringat tadi kok kebetulan gitu kan, saya dipanggil sama sopir Gojek. Saya kebingungan bagaimana saya mau bicara. Saya bilang ya kalau dulu bisa harusnya nanti juga bisa gitu kan. Dan oke lah, I think dia Balik, senang. ya, menarik sekali Pak, bijaksana banget. Balik ke bisnis lagi, balik ke bisnis. Jadi tadi Pak Alex kan bilang nih ya, banyak orang yang berpikir produk dulu, terus kemudian dipas-pasin gitu sama marketnya, sama lingkungannya, padahal nggak cocok. They don't have the problem that you solve gitu. Orang-orang ini nggak punya problem yang solusinya kamu offer dari produk kamu gitu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, ini ada pertanyaan dari audiens, tadi saya ambil satu pertanyaan, sorry ya audiens, malam hari ini aku nggak banyak ambil pertanyaan kalian karena dari aku sendiri, aku penasaran banyak sama Alex. Jadi dari audiens tadi ada yang nanya gini Pak, passion dulu atau peluang dulu untuk memulai satu bisnis? Ini adalah diskusi saya sama anak saya. Saya bilang passion is overrated gitu kan. Karena anak-anak sekarang itu kan more to passion gitu kan. Kalau menurut saya kalau ngerjain passion kemudian nggak menghasilkan, kan juga gimana ya? Ya. Tapi kan apa kalau kita bisa punya passion kan kita bisa jadi the best in the world gitu kan? Iya juga sih, gitu kan. Tapi kalau disuruh bilang passion dengan peluang ya saya harus pilih peluang dulu. Nanti udah dapat peluangnya baru kerjain passionnya. Caranya gimana? Kalau misalkan peluang dulu nih misal Pak, saya ini kan Asal jangan mengganggu hati nurani kita. Asal jangan sampai peluang itu tetapi kemudian sampai mengganggu jiwa kita ya jangan. Ya. Tapi gini, kalau ada peluang kita masih bisa kerjakan. Kemudian nanti hobinya fotografi gitu kan passionnya. Nanti kalau sudah dapat duitnya sini baru kita kerjain fotografinya. Kalau disuruh pilih gitu loh. Yang bagus dua-duanya kan. Ada peluangnya bagus, kemudian ada passionnya bagus. Ya, you go itu perfect combination. Tapi kalau suruh milih saya pilih peluang dulu. Asalkan tadi yang kita kerjakan itu tidak sampai mengganggu jiwa dan raga kita gitu. Kalau sampai mengganggu ya janganlah, ya kan. Harus kerja di lingkungan yang toksik gitu kan. Anak saya kan selalu komen tuh, nggak mau kerja-kerja yang toksik gitu kan. Dia bilang lu enak aja bilang nggak mau karena you can afford nggak kerja gitu kan. Tapi kalau sebagai orang sekarang punya keluarga,
nggak punya pilihan lain, ya harus diterima kerjaannya, harus dikerjakan dulu gitu kan. Ya, jadi itu pertanyaan yang sampai sekarang saya masih argue dengan anak saya. Oke, menarik. Gini Pak, jadi peluang dulu, baru nanti ditemukan passionnya. Misal nih, passion saya adalah investasi dan mengajar, ya mengajar, berbagi, sharing kayak gini nih. Saya pengen ngobrol sama Pak Alex aja, aku share ke teman-teman. Padahal ini sebenarnya saya yang belajar loh, gitu, sambil mengajar gitu. Nah, terus saya kan di dunia pasar modal, capital market, saya tahu dong industri yang lagi apa, yang lagi cun apa, industri yang survive terus apa. Salah satunya kan banking ini termasuk yang bagus ya, meskipun ya semua ada naik turunnya. Dan satu lagi yang menarik perhatian saya adalah komoditas. Jadi 2022 kemarin itu justru ada orang-orang yang jadi kaya banget dari batu bara gitu. Saya berpikir, saya explore orang yang di orang-orang kaya di Indonesia. Saya search, saya survei, kayaknya dari mana? Komoditas, antara komoditi batu bara, sawit, segala macam, perikanan, segala macam. Aku mikir, oke deh, kalau gitu komoditas masih bisa nih. Aku coba deh di komoditas, tapi aku nggak suka sama sekali. Ya kalau nggak ngerti caranya, cara bisa dicari lah. Tapi aku nggak suka sama sekali di sini gitu. Itu how to find the passion after peluang gitu. Ya jangan. Kalau nggak suka sama sekali itu kan mengganggu jiwa kita, ya kan, ya jangan dikerjain. Tapi kan ada, nggak harus that extreme gitu kan. Jadi ya kalau ada, bahkan saya bilang kalau sampai mengganggu jiwa kita nggak suka sama sekali, ya jangan dikerjakan ya. Tetapi kalau we still can afford it, ya within our limit, ya cari peluang. Kalau disuruh milih ya. Tapi kalau bagus ya bagus, passionnya bagus. Saya sukanya nyanyi, saya profesinya sebagai penyanyi. Ya itu kan heaven lah ya. Saya suka main bola, saya bagus main bola, saya profesi sebagai pemain sepak bola, ya itu heaven. Tapi kalau nggak seperti itu ya eh, ya ya cari peluang dulu, kemudian and then you go for passion. Karena kalau dapat passion terus kemudian nggak dapat apa-apa kan juga merana juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul, saya Saya setuju. hobinya burung perkutut gitu kan, my passion is burung perkutut gitu. Terus gimana? Uh, uh, ya dia jadikan hobi, tapi jadi menurut saya kalau peluang dengan passion, sepanjang peluang itu tidak membuat jiwa dan raga kita kemudian jadi terganggu jiwanya, I choose peluang dulu. Pak, buku apa Pak yang Pak Alex baca dan menurut Pak Alex tuh bagus, mengubahkan hidup, dan Pak Alex mau rekomend buat teman-teman, mungkin boleh 3 atau 5 selama hidup ini, yang buku-buku bagus apa aja? Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, oke. Sederhana, simple, and menjelaskan how wealth creations, bagaimana penciptaan kekayaan itu terjadi. Dan sangat sederhana sekali, itu bagus sekali bahwa bedanya aset dan liability seperti apa, and the rich do not work for the money. It's very simple and very recommended. Semua orang baca bukunya Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. In business, bukunya Build to Last, Good to Great. Oh, Good to Great, Bill Collins. Yes, Good to Great, Build to Last. Bukunya si kok lupa saya nama pengarangnya, tapi dia banyak. How the Mighty Falls itu adalah buku-buku wajib buat yang mau belajar bisnis, yang mengelola korporasi, ya kan? How the Mighty Fall itu satu pengarang. Build to Last, Good to Great, How the Mighty Fall. Jadi kita juga bagaimana dia membangun bisnis yang last, bagaimana yang good menjadi great, dan bagaimana si raksasa-raksasa itu juga jatuh gitu. Jadi itu menurut saya 3 buku itu wajib kalau mau dibaca, kalau mau belajar mengenai bisnis. Bukunya Warren Buffett yang saya baca menarik itu adalah Tap Dancing to Work. Jadi dia itu mengatakan, saya ini kerjanya itu kayak dansa gitu. Jadi I'm happy all the time, ya. I'm tap dancing di to work. Itu Warren Buffett. Bukan bukunya Warren Buffett, merupakan kumpulan artikel mengenai Warren Buffett. So
all the things di situ mengenai investment, mengenai strategi dia berinvestasi, bagaimana dia kerja. Jadi yes, so, Richard Corbett, kemudian buku-buku manajemen kayak tadi, kemudian bukunya Warren Buffett, and then bukunya Tony Robbins, Mastery Money, Mastery Money Money. Master. Yes, itu juga interesting, harus dibaca buat orang yang berminat untuk to know the games of investing. Ya, kurang lebih itu kalau ditanya beberapa buku yang menurut saya. Saya summary lagi ya. Yang pertama buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, terus Pak Alex penggemar buku Jim Collins. Collins, yes, Jim Collins ya. Ya, Built to Last, terus How to Mighty Fall, ada Good to Great, Great by Choice tuh ada Jim Collins. Great by Choice, yes. Saya punya semua bukunya. Tap Dancing to Work, Warren Buffett, dan Tony Robbins, Mastery Money Games ya. Itu Udah baca buku Tony Robbins yang terbaru Pak soal kesehatan? Life Force. Life Force. Ya, saya baca baru setengah. Kalau untuk yang lain, buat hobi, bukunya Yuval tuh saya suka banget, Homo Sapiens. Bukunya Yuval. Homo Sapiens? Ya, Yuval Noah Harari. Iya, Yuval itu menarik juga. Yuval Noah Harari. Ya, tapi itu adalah kalau kita mau memperluas kita punya spektrum of spectrum of understanding ya. Tapi itu bukannya masuk dalam genre-nya personal development dia. Menarik banget Pak. Looking forward to talk more with you. Jadi nanti kita sharing-sharing terus ya. Dan karena passion Pak ini juga berbagi, nanti kita ketemu lagi di program Beyond Money. Kita mentoring UMKM yuk Pak, bareng dengan Bu Grace Tahir, bareng dengan Pak Yahya Siatmaja juga. Ini orang-orang sibuk, saya todong semua nih. Ya, yang bisa saya sharing ya saya sharing. Saya coba bisanya mengelola BPR ya. Jadi jadi kalau suruh bisnis yang lain saya rada nggak ngerti. Jadi saya ngertinya cuma bisnis ini aja, Ellen. Jadi I'm quite specialized lah. Jadi agak spesifik gitu loh. Saya 25 tahun sudah di bisnis ini, nggak kemana-mana, di sini aja gitu. Ada beberapa orang yang suka coba bisnis lain, serial entrepreneur. Pak Alex nggak pengen coba bisnis lain karena ya kan cukup ya. Saya nggak berbakat, saya bukan serial entrepreneur. Saya nggak ngerti tuh orang kok bisa banget ya bikin bisnis kemudian dia jual dia bangun lagi gitu. Itu skill yang luar biasa sekali gitu kan. Enggak, saya spesialis saya di sini gitu kan, dan saya setia di sini. Bukan saya setia gitu karena menurut saya is a logic. Saya punya 20 tahun investment in this business, ya kan? Dan pastinya properti juga dong, Pak. Ada di properti sedikit. So I mean 20 tahun, 25 tahun invested my time in this business. Nggak banyak. Kenapa? Passive income, Pak. Iya, itu di investment. Ya, saya punya sekitar itu lain lagi di investment. Di mana aja passive income? Investment saya ada di properti dan di stoknya belakangan malah. Ya, jadi kalau ditanya Pak Tung, saya itu kakinya masih nggak seimbang. So I'm heavily invested in my business, ya kan. Kemudian ada di properti, kemudian kaki saya yang paling kecil itu di saham, jadi agak pincang gitu jalannya. Paling kecil aja udah lebih gede dari punya Bu Vera ya, luar biasa. Ya kan 20 tahun saya kerja di sana. Jadi tapi itu nggak jadi kalau Tung bilang itu nggak sehat tuh Lex bilang gitu, karena my investment tuh heavily in my business gitu kan. Di banking gitu kan, kemudian ada di properti, and then ya some little money di stock gitu kan. Ya jadi saya invested my time di 25 tahun in business. So buat saya it is very normal. Berapa banyak orang yang punya waktu lebih lama dibandingkan saya di business banking, ya kan? Ada tapi nggak banyak. Kalau saya mencoba bikin restoran, berapa banyak orang yang sudah punya pengalaman lebih banyak di restoran? Chances saya lebih kecil di bisnis restoran. Ya. Kalau saya bikin hotel, chances saya juga lebih kecil di bisnis itu. Jadi saya spesialis.
Saya bukan serial entrepreneur yang jago bikin bisnis kiri kanan, enggak jago. Menyenangkan sekali dengar Pak Alex malam hari ini ngeflow, enak banget. Apa ya, ngobrolnya tuh benar-benar dari hati, santai dan inspiratif, sangat membantu buat banyak orang sekali. Sangat berguna sekali, Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Closing statement. Di Ellen May Show. Ya, Beyond Money Show. Mungkin kasih satu closing statement. Oh, closing statement ya. Jadi saya mau mengulang tadi bahwa sukses itu ukurannya personal. Jangan baju kita aja gitu kan. Ya kita boleh contoh inspired by orang lain. Tapi menurut saya kalau kita bisa mengembangkan sampai pada level cukup, maka kita akan menjadi pebisnis yang lebih baik, investor yang lebih baik. Kenapa? Karena greed-nya berkurang. I see. Menarik banget ya. Logik itu kan berbanding terbalik dengan emosi. Jadi kalau emosinya tinggi, maka logiknya turun. Ya. Makanya kita bisa ketipu sama investasi bodong gara-gara kita punya emosinya tinggi, maka logik turun ke bawah. Makanya orang yang jatuh cinta itu nggak pernah bisa dinasihatin karena emosinya lagi tinggi-tingginya, logikanya lagi di bawahnya gitu kan. So be careful dengan our emotions. Dan greed adalah salah satu negative emotions. Dan kita nggak menjadi pebisnis yang lebih baik, investor yang lebih baik kalau emosinya masih. Dan untuk bisa itu ya langsung merasa cukup. Dan untuk bisa merasa cukup ya jangan banding-bandingin terus sama orang lain, nggak ada cukup nanti. Dan kebanyakan nonton IG ini sosialita yang flexing, ntar teman-teman pusing sendiri. Berasa ademnya tuh Pak Alex ya. Yang dipikirkan, disampaikan, dikatakan, dilakukan dalam hidup melalui Instagramnya tuh juga kita berasa energinya tuh gimana, energi yang merasa cukup selalu. Makasih banyak ya Pak Alex ya buat malam hari ini dan waktunya yang berharga, hampir 1,5 jam. Thank you Mbak, thank you Ellen. Ya, setengah 10 di Bali, selamat beristirahat. Ya, saya sudah boleh live? Boleh, yuk. Oke, sampai ketemu ya. Ya, sukses Ellen, sukses. Ya. Alex semuanya. Thank you. Bye. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you buat semua tim yang sudah membantu malam hari ini. Selamat beristirahat dan beyond money. Saya senang malam hari ini. Good night. Sorry ya, yang nanya-nanya nggak semuanya bisa kejawab. Ya, selamat malam.